Kisah ini bermula dengan seorang anak bernama Yusuf, putra Nabi Yakub, yang dianugerahi paras rupawan dan budi pekerti luhur. Suatu malam, Yusuf kecil bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Dengan polos, ia menceritakan mimpinya itu kepada sang ayah. Nabi Yakub, seorang yang bijaksana, memahami bahwa mimpi itu adalah pertanda kemuliaan besar yang akan menimpa putranya. Namun, ia menasehati Yusuf untuk tidak menceritakannya kepada saudara-saudaranya. Namun, rahasia itu tak sepenuhnya tersembunyi. Saudara-saudara Yusuf, yang merasa cemburu atas kasih sayang ayahnya kepada Yusuf, mulai merencanakan sesuatu yang buruk. Mereka bersepakat untuk menyingkirkan Yusuf dari hadapan ayah mereka. Hati mereka dikuasai iri dengki, membutakan mata mereka dari kebaikan dan keindahan takdir ilahi. Dengan tipu daya, mereka berhasil membujuk Nabi Yakub agar mengizinkan Yusuf pergi bersama mereka. Di padang gurun yang sunyi, jauh dari pengawasan ayah, mereka melancarkan rencana keji mereka. Mereka melemparkan Yusuf yang masih kecil ke dalam sebuah sumur tua yang dalam, lalu pulang dengan membawa jubah Yusuf yang berlumuran darah palsu, mengklaim bahwa serigala telah menerkamnya. Atas kehendak Allah, takdir Yusuf berlanjut. Setelah beberapa waktu, sebuah kafilah pedagang melintasi gurun dan berhenti untuk mengambil air dari sumur itu. Betapa terkejutnya mereka ketika menemukan seorang anak laki-laki di dalamnya. Yusuf diselamatkan dari kegelapan sumur, namun kehidupannya segera memasuki babak baru yang penuh ujian. Kafilah itu membawa Yusuf ke Mesir, sebuah negeri yang megah. Di pasar budak, Yusuf yang rupawan dijual dengan harga murah kepada Al-Aziz, seorang pejabat tinggi Mesir. Dari anak kesayangan ayah, kini ia menjadi seorang budak di negeri asing. Namun, Allah senantiasa membersamainya, menguatkan hati Yusuf di setiap cobaan. Yusuf tumbuh menjadi pemuda yang sangat tampan dan berakhlak mulia di rumah Al-Aziz. Istri Al-Aziz, Zulaikhah, terpesona oleh ketampanan dan kemurnian Yusuf. Ia mencoba merayu Yusuf, namun Yusuf menolak dengan tegas, menjaga kesuciannya dan takut akan murka Allah. Dalam pelariannya, jubah Yusuf robek, menjadi bukti kesuciannya. Meskipun terbukti tidak bersalah, Zulaikhah dan wanita-wanita istana bersekongkol untuk memenjarakan Yusuf agar skandal itu tidak tersebar. Yusuf memilih penjara daripada terjerumus dalam dosa. Di balik jeruji besi, ia tetap berpegang teguh pada imannya, sabar menanti pertolongan Allah. Di dalam penjara, Yusuf bertemu dengan dua pemuda yang juga di penjara. Keduanya memiliki mimpi yang aneh, dan Yusuf, dengan karunia dari Allah, menafsirkan mimpi-mimpi mereka dengan tepat. Salah satu mimpi menandakan kebebasan, dan yang lainnya menandakan kematian. Penafsirannya terbukti benar, mengukuhkan reputasinya sebagai penafsir mimpi yang jujur dan berpengetahuan. Bertahun-tahun kemudian, Fir'aun Mesir dilanda mimpi aneh, yang tak seorang pun bisa menafsirkannya. 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus, dan 7 tangkai gandum hijau diikuti 7 tangkai gandum kering. Mantan narapidana yang dibebaskan berkat Yusuf, teringat akan keahlian Yusuf. Yusuf dipanggil dari penjara dan menafsirkan mimpi itu sebagai pertanda 7 tahun kelimpahan diikuti 7 tahun kelaparan. Fir'aun terkesan dan mengangkat Yusuf sebagai pengelola perbendaharaan negeri, menyelamatkan Mesir dari bencana kelaparan. Berkat kebijaksanaan Yusuf dalam mengelola pangan, Mesir makmur bahkan di masa paceklik. Kabar tentang kelimpahan di Mesir mencapai Kanaan, dan saudara-saudara Yusuf datang untuk mencari gandum. Setelah serangkaian pertemuan yang mengharukan dan pengujian, Yusuf akhirnya mengungkapkan identitasnya. Mereka bersujud kepadanya, menggenapi mimpi masa kecilnya. Sebuah reuni keluarga yang menyentuh hati, yang mengajarkan kita tentang kesabaran, takdir ilahi, dan kasih sayang yang abadi.